But if there was such a thing as bat rendang, I would eat that. COVID is better than cappuccino cincau. That's what I'm saying. Aku tuh bersyukur, aku tuh nggak punya pantangan dalam makanan. Kayak alergi makan gitu nggak ada. Ya karena aku juga ngerasa orang kayak aku punya alergi makan tuh kayak nggak pantas juga gitu. Kayak nggak pantas, makanya aku bersyukur bisa makan apa aja. Tapi nggak juga aku makan sesuatu yang nggak seharusnya aku makan. Di kolom komen Kompas TV, Mas Ayah, aku dibilangin makanin nyamuk. Maksudku, kenapa aku dibilang pemakan nyamuk tuh kenapa gitu? Iya pernah. Tapi kemakan, nggak sengaja. Kayak lagi ngobrol asik kayak kamu. Nggak yang sengaja lagi ngobrol. Aduh lapar nih, nyamuk mana? Gitu. Nggak pernah ngapain. Kalau laron iya. Orang Jawa biasa makan laron bro. Ada nih peyek laron. Orang Jawa yang biasa tuh makan serangga-serangga cabai gitu sering. Ini jatuhnya experience food. Bang Radit cobain dah. Abis makan ini sensasinya tuh langsung suka sama lampu. Aku suka terang. Karena aku memang kalau makan tuh nggak repot. Gampang, intinya murah dan empuk. Karena aku punya pengalaman buruk sama daging yang keras. Gigiku yang ini spesial jauh kan? Harus ada gigiku satu di sini. Aku waktu itu makan daging yang keras. Dagingnya ku tarik, gigiku ngikut. Tapi kan masalahnya gitu ya, kalau makanan murah, kualitasnya kita tahu sendiri lah ya. Aku pernah beli ayam dekat kos, harganya murah. Ya Allah, dagingnya keras banget. Itu tipe daging ayam yang kalau kita kunyah ngelawan. Aku makannya, lah. Ngelawan dagingnya dikunyah. Kata orang kita ngunyah itu supaya halus 33 kali kan. Daging ini nggak bisa. Butuh 303 kali itu. Seharian penuh kita ngunyah baru halus itu. Keras banget. Makanya aku tuh kalau makan yang penting nggak keras aja. Masalah tempat. Paling gampang aku kalau makan masalah tempat. Dimanapun. Asal jangan makanan yang pinggir jalan. Nggak mau aku makan kayak pecel lele pinggir jalan, nggak mau. Bukan masalah makanannya. Masalahnya aku bosen sama pelanggan lain yang ngira kalau aku pelayannya. Maksudku ya Allah, kenapa sih ya Allah? Muka Jawa nih kenapa sih? Sering banget loh. Kan ada pecel lele yang nggak ada kobokannya kan? Kalau kita makan kita harus cuci di ujung. Baliknya ini nih. Aku sering dicegat orang. Waktu itu aku pernah dicegat sama 4 cewek. Kerudungan semua tuh, ukti-ukti cemberut kayak gitu. Aku balik, Mas, minta menu pesan makan. Lah, menu apa? Menu HP ada nih. Menu makanan gak ada. Jadi aku bilangin, maaf mbak, saya bukan pelayannya. Responnya yang paling ku jengkel teman-teman. Cuman ada 2 responnya. Pertama, dia minta maaf formalitas. Kedua, dia ketawa-tawa bareng temennya. Bukan ya mas ya? Sorry. Ih, salah. Maaf ya mas ya, maaf ya. Aduh malu. Lu jahat banget. Enggak, maaf ya mas ya. Abis muka mancis kayak lele. I was gonna start my set by saying that I love Indonesian cuisine. Except Jean-Claude, that was disgusting. But then this morning, Annie made me try cappuccino cincau. And then I learned that here you deep fry macaroni. I mean, that I can understand because Indonesian people deep fry anything, you know? You have nasi digoreng, you have tempe digoreng, you have politik never mind. But that's one thing that you do very well.
street food, you know. But street food, Indonesian street food for me is very scary. Because the good street food is where there's no bules. But if the guy who sells the street food doesn't know bule, doesn't know that we are made different, you know. When I ask for sedikit pedas, I mean that I want it this spicy, not that I want to be this close to dying, you know. Before moving to Indonesia, my favorite food was pizza. And in Italy, we say that pizza is just like making love. When it's good, it's really good. And when it's bad, it's still pretty good. And I agree. To me, eating pizza is like making love with my wife. Because we only eat pizza once a month. And she doesn't really like it. She says I eat too fast. That's... But now that I moved to Indonesia, my new favorite food is beef rendang. Beef rendang is amazing. It's like an explosion of flavor. But to make a dish so delicious, you need to take a risk. And sometimes the risk doesn't pay off. For example, in Indonesia, you said, okay, let's try to cook beef with coconut cream, all these spices until it's black. And poof, global delicacy. In China, they said, okay, let's try to cook a bat. Poof, global pandemic. You know, it didn't work. But if there was such a thing as bat rendang, I would eat that. COVID is better than cappuccino cincau. That's what I'm saying. That's what I'm saying. And talking about drinks, my favorite Indonesian drink is jamu. Because I learned that for Indonesian people, jamu can fix anything. You know, if you have mazukang, I can never pronounce. How do you say mazukang? Okay, so it's not mazukanjing. Mazukangin. Okay, so I was confused. If you have mazukangin, you drink jamu. Well, if you have COVID, you drink jamu. If BBM prices are up, you put jamu in the car. I don't know. But there are some things that not even jamu can fix. Like geral, for example. Not even jamu. And what is that thing with mazukangin? Like the first time I had the flu, I was like, to my Indonesian friend, I was like, hey, I don't feel good. And he was like, oh, you got mazukangin. What? Enter wind. No, the door is closed. No, you have enter wind inside of you. You have wind, it's bad. I was like, I have wind inside of me? Am I Avatar from the last Airbender? Like what? And why is it bad? Are you from the Fire Nation? I don't understand. But it wouldn't be a complete set about food if I didn't talk about the most famous Indonesian food in the world. Instant noodle, you know? Mie instant. And I don't know if you remember, a couple of years ago, there was a condom company that announced that they were going to start producing a noodle-flavored condom. You remember that? Basically, they were going to start producing a condomi. And men from all over the world celebrated because finally we had an excuse to be like the noodle. Instant. Setiap finalis yang dapat nilai tertinggi itu dapat makan enak dari produser suci. Pas Bonar dapat steak, pas saya dapat roti. Ya Allah, di mana enaknya? Ya. Ini artinya pas saya nilai tertinggi, rating suci lagi rendah tuh. Ya. Buktinya kemarin pas Gautama nilai tertinggi langsung disuruh milih mau makan enak apa. Dari sini saya mengerti nih, selain harus bisa nilai tertinggi, bisa juga bikin juri berantem. Ya. Sampai juri, kayaknya saya bisa deh kalau yang kedua. Bang Komeng, kau tahu nggak Bang? Bang Radit sering ngomongin kau. Katanya gondrong doang, tatonya pakai manset. Ya. Terus pas kau ngejokes tuh dia selalu kayak, Meng, ih parah gak sopan. Hajar Meng. Tapi yang paling kasihan tuh Pak Budi teman-teman. Nilai tertinggi dikasih sate taichan. Ya Allah. Mentang-mentang dia gak bisa ngelihat jadi dikasihnya sembarangan tuh. Iya ya.
Maksudnya kita juga nggak tahu tuh beneran dikasih sate taichan atau jangan-jangan cuma sempol ayam, iya kan? Mirip soalnya, mirip. Dan ngomong-ngomong soal kuliner ya, sebelum saya jadi editor di Makassar saya ini punya kafe teman-teman. Jadi masakan saya ini enak. Lidah saya setara lidah Chef Juna kalau sariawan. Dan alhamdulillah kafe saya itu rame teman-teman. Kata teman saya sih kafe saya enak diutangin. Gimana enggak, yang nongkrong di kafe saya itu anak komunitas stand up semua, ya Allah. Anak komunitas 30 orang, rame banget. Untung enggak bakal untung. Yang nongkrong 30 orang, yang mesen cuman 5. 4 pesan kentang, 1 pesan Grab car, katanya mau pulang. Saya bilang pulang kau sekarang. Bisa bayar Grab car, tidak bisa bayar kentang kau. Dan gara-gara kafe saya rame, selalu rame sama anak komunitas, sama kafe sebelah, saya dituduh pakai penglaris. Ya Allah. Maksud saya penglaris kan buat bikin rame dan untung. Saya ini kebagian ramenya doang nih. Gak untung. Kenapa saya tahu kalau saya dituduh pakai penglaris? Karena tiap kafe sebelah mau buka, dia nyiprat-nyipratin air dulu ke arah kafe saya. Saya tegur tuh, Bu, jangan nyipratin ke arah kafe saya dong. Tuh ke anak komunitas, sini airnya deh, bubar. Kalian sudah 7 hari nih di sini. Konsep penglaris tuh naikin omset, bukan naikin pitam nih kayak begini. Akhirnya kafe saya sepi ya teman-teman. Tapi saya tidak apa-apa tuh. Dari sini saya bisa belajar untuk memanfaatkan teknik marketing. Saya pakai tuh teknik marketing Starbucks, tahu ya? Yang katanya baristanya sengaja salah tulis nama biar diposting sama orang. Misal namanya Adri, ditulisnya Ardi, ya kan? Bakal diposting tuh Adri kali mas, maksudnya WK, ya kan? Saya ikutin tuh, ada customer datang, atas nama siapa Mbak? Sinta, saya tulis tuh Jojo. Diposting juga sama dia, tapi tulisannya dasar barista. Ya Allah. Saya juga pernah pakai teknik marketing pajang foto artis. Tahu ya? Saya pajang tuh foto Baim Wong. Baim Wong pernah makan di sini. Ada yang nanya tuh, beneran pernah makan di sini? Iya, mana fotonya? Itu. Ini mah foto gembel. Iya, itu foto dia pas lagi kerja. Semenjak buta aku sedih banget ya teman-teman. Karena aku sudah nggak bisa menikmati makanan seperti dulu lagi. Dulu semua makanan itu terlihat enak di mataku. Tapi sekarang semua makanan itu terlihat sama. Sama-sama nggak terlihat. Jadi kalau aku pergi makan ke restoran, yang penting itu rasanya teman-teman. Karena bagi aku tampilan makanan itu udah nggak penting. Iya. Sebab rasa tak pernah bohong. Kadang aku juga kesian gitu sama chefnya di restoran, udah capek-capek ngebuatin makanan itu sedemikian rupa bentuknya gitu kan sampai cantik makanannya. Pas dianterin yang beli aku. Itu kan pasti kecewa banget chefnya. Itu sama aja kayak kita capek-capek stand up pakai bahasa Indonesia. Terus yang nonton itu cuman Chris. Ya, terus semenjak buta aku sering ditanya yang aneh-aneh ya. Ada aja yang nanya, Budi, selama kamu buta pernah nggak waktu makan kemasuk ke hidung? Udah jelas nggak pernah dong kalau ke hidung. Kalau ke mata pernah. Mana pas lagi makan sate kan? Makanya jadi begini teman-teman. Terus aku itu nggak pernah pilih-pilih soal makanan teman-teman. Yang penting makanannya itu nggak ngeribetin aku. Tapi pernah nih istriku ngajakin aku makan yang ribet. Dia ngajakin aku makan steak di restoran. Dulu sebelum buta makan steak itu biasa aja. Tapi semenjak buta itu jadi penuh effort teman-teman. Jadi lebih ribet. Kan harus pakai garpu sama pisau untuk motong dagingnya. Belum lagi harus ngarahin garpunya biar motong dagingnya itu pas. Soalnya kan bisa aja garpunya yang kupotong kan. Mana waktu itu sialnya aku dapat daging yang alot. Susah banget motongnya. Kayaknya lebih gampang motong garpunya gitu kan daripada dagingnya. Akhirnya mau nggak mau aku makannya pakai tangan.
Iya, pakai tangan gini. Gue gigit dagingnya. Itu reaksi orang pas ngeliat aku makan. Ya nggak tahu, aku nggak lihat reaksinya. Ya, selain hobi makan di luar, istriku itu juga hobi masak ya. Dan aku sering jadi kelinci percobaannya. Masakannya enak, tapi kadang-kadang lebih sering gak enaknya sih. Cuman aku gak mau ngomong itu sama dia, karena takut dia marah. Kecuali dia sendiri yang duluan sadar. Kadang dia bisa sadar, yang masakanku hari ini gak enak ya. Nah, ini yang kutunggu-tunggu. Istriku, kok bisa kamu punya hobi masak? Udah cukup yang mataku yang rusak. Jangan sampai pencernaanku juga rusak tuh. Terus kalau pergi makan keluar bareng istriku itu ya, aku suka was-was. Karena dia itu apa ya, kalau pesen makanan itu suka random. Kadang-kadang kalau makanan gak enak, dia tiba-tiba bisa nuker makanan di tengah-tengah kita makan. Iya, mentang-mentang suaminya nggak tahu kan. Jadi pernah nih aku makan ayam. Pas di tengah-tengah makan itu jelas-jelas tadinya ayam berubah jadi bebek. Terus pernah juga pas lagi makan bakso langganan. Aku hafal banget ya, isi bakso itu satu porsi ada 4 bakso sama 1 tahu. Pas aku sendok, baksonya cuma 3, tahunya 2. Udah gitu satunya udah kegigit. Iya, semenjak kejadian itu aku jadi merasa cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah kau ganggu makananku lagi. Ku tak mau lagi sayang. Sekian dari aku, terima kasih.